Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam tentang sebuah tokoh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah tokoh historiografi, sejarawan dan sosiologi Muslim modern dari tanah Arab yang terkenal pada abad ke-14 dan lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadan bertempatan 730 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Meski hidupnya pada beberapa abad yang lalu, namun hasil karyanya masih bisa kita nikmati sehingga saat ini. Sejak kecil sehingga beranjak dewasa, Ibnu Khaldun telah menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti sastra Arab, Al-Quran, tafsirnya, ilmu hadis, fikih, filsafat, dan berhitung. Ibnu Khaldun kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi Islam, ahli politik Islam, dan bapak ekonomi Islam. Ia juga sering disebut sebagai pendiri ilmu historiografi dalam sejarah yang menularkan karya berjudul Muqadimah. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi. Ibnu Khaldun dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi. Menurutnya, sosiologi masyarakat Arab dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah masyarakat primitif atau was yang belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan liar. Tindakan kedua adalah masyarakat yang perdesaan yang telah hidup menetap meskipun dengan amat sederhana. Pada tingkatan kedua ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kebanyakan mata pencarian masyarakat adalah pertanian dan peternakan. Dan pada tingkat ketiga atau akhir, Ibnu Khaldun menyebutnya dengan masyarakat kota. Ia berpendapat bahwa masyarakat kota adalah masyarakat yang berpendapat dengan bukti dari mata pencariannya berupa perdagangan dan industri. Selain itu, tingkat ekonomi dan kebudayaan yang tinggi juga menjadi acuannya. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi. Selain sosiologi, Ibnu Khaldun juga mencurahkan pemikirannya tentang ekonomi. Dalam kitabnya Muqadimah, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi timbul karena kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan barang-barang yang memuaskan kebutuhan manusia sangatlah terbatas. Oleh karena itu, berpandang bahwa untuk memecahkan persoalan ekonomi harus dipandang dari 2 sisi, yaitu sudut pandang tenaga dan sudut pandang penggunaannya. Adapun dari sudut pandang tenaga dibagi lagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama ma'ashi atau penghidupan, yaitu tenaga sebagai alat mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, tamawaul atau perusahaan, tenaga untuk mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Pembagian tersebut didasarkan pada perkataan dalam Al-Quran, salah satunya adalah kata ma'ashi yang terdapat dalam surah Al-Naba ayat 11. Perkataan dalam Al-Quran tersebut digunakan untuk menunjukkan perlunya manusia menggunakan tenaga dalam mencukupi kebutuhannya. Sedangkan dari sudut pandang penggunaan dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah rizki, yang kegunaannya untuk kepentingan sendiri. Yang kedua ada kasab, yang kegunaannya untuk kepentingan orang banyak. Karya Ibnu Khaldun. Salah satu karya terbesar Ibnu Khaldun adalah kitab Al-I'bar wa Diwan Al-Mubtada wal Khabar fi Ayyamil Al-Arab wal A'jam wal Al-Barbar, atau yang biasa dikenal dengan kitab Al-I'bar. Kitab tersebut terdiri dari 7 jilid, di mana kitab Muqadimah menjadi pengantar, Al-I'bar sebagai isi, dan At-Ta'rif sebagai bagian penutup dari kitab karangan Ibnu Khaldun. Muqadimah merupakan rujukan terkait historiografi atau
periodisasi sejarah saat Eropa masih dalam kegelapan dan terbelakang dalam hal ilmu pengetahuan. Karena kitab ini sangat tebal, pada bagian mukaddimah pun terdapat pokok-pokok pembahasan ilmu pengetahuan. Pengajaran dan metodenya dibahas dalam kitab mukaddimah ini. Sedangkan dalam kitab Al-I'bar menguraikan tentang sejarah bangsa Arab generasi dan dinasti sejak kelahiran Ibnu Khaldun. Dalam kitab tersebut juga dibahas beberapa bangsa yang terkenal beserta tokohnya, seperti bangsa Pontian, Syria, Peris, Yahudi, Mesir, dan Eropa. Lalu kitab At-Ta'rif berisi tentang sejarah bangsa Barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti Nawalah, Masmudah, Baranis, dan Zanata. Dalam kitab tersebut, Ibnu Khaldun membahas terkait sejarah dinasti pada masanya, seperti dinasti Bani Haf, dinasti Bani Abdul Wad, dan dinasti Bani Marin. Ibnu Khaldun juga menuliskan tentang biografi sendiri dalam kitab At-Ta'rif. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan secara sederhana, Ibnu Khaldun adalah seorang sejawat muslim dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiologi, sosiologi, dan ekonomi. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu yang ini merupakan kumpulan dari segala ilmu pengetahuan termasuk diantaranya ilmu sosiologi. Dalam mengeksplorasi sejarah, ilmu Khaldun mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan ahli sejarah lain. Dia mampu menegakkan kembali otoritas kebenaran sejarah melalui pembacaan yang kritis terhadap peristiwa masa lalu. Dalam mukaddimah, ia membagi pembahasan tentang sejarah dan peradaban umat manusia ke dalam 4 bagian yang terdiri dari suatu pengantar dan 3 pokok bahasa lainnya. Sekian penjelasan video dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.